Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah teknik penulisan artikel ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang etika penulisan artikel ilmiah MSDM. Tujuan dari pembelajaran etika penulisan artikel ilmiah MSDM ini diarahkan agar kita bisa memahami prinsip-prinsip dasar etika penulisan ilmiah dengan standar akademik yang terbaik, ya. Di sisi lain, mampu mengidentifikasi dan menghindari berbagai bentuk plagiarisme serta mampu menguasai teknik parafrase dan kutipan yang benar, menggunakan software aplikasi yang berkaitan dengan plagiarism checker serta eh, tools yang lainnya secara efektif, memahami aspek hak cipta dan ketentuan publikasi. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini berkaitan dengan etika penulisan artikel ini adalah integritas. Ini sebagai fondasi yang di dalamnya ada landasan kredibilitas, di mana etika penulisan bukan hanya sekedar kewajiban moral, melainkan tanggung jawab akademik dan menjaga keaslian dan kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan. Karya ilmiah yang beretika tentunya akan menjamin reputasi penulis dan institusi tetap terjaga dalam jangka panjang. Selanjutnya, di sisi resiko pelanggaran, tanpa etika, hasil penelitian kehilangan keabsahan. Hal ini dapat merusak karir akademik dan mendiskreditkan kontribusi ilmiah, terutama di bidang MSDM yang kita bahas. Integritas dan kejujuran adalah mata uang utama dalam dunia riset dan publikasi internasional. Ada minimal 3 prinsip dasar etika. Yang pertama kejujuran, keadilan, dan yang terakhir tanggung jawab. Dalam hal kejujuran, kita harus mampu menyajikan data dan analisis secara akurat tanpa melakukan manipulasi, fabrikasi, ataupun distorsi hasil penelitian. Dalam hal keadilan, mampu memberikan kredit yang layak bagi semua pihak yang berkontribusi dalam karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab ditujukan untuk memastikan karya tidak menyesatkan dan mematuhi standar etika serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Selanjutnya, plagiarisme. Nah, di dalamnya tentunya akan menangkal pelanggaran serius, di mana kita pahami bahwa plagiarisme merupakan tindakan menyalin karya orang lain tanpa pengakuan yang semestinya, baik berupa teks, ide, data, maupun hasil penelitian. Untuk umumnya biasanya menyalin paragraf utuh tanpa kutipan, mengubah sedikit kata atau page writing tanpa sumber, dan mengutip karya secara tidak benar ataupun tidak lengkap. Langkah-langkah untuk menghindari plagiarisme diantaranya kita memperhatikan atribusi sumber, selalu mencantumkan sumber untuk setiap kutipan langsung maupun tidak langsung. Lalu dalam hal kutipan harus tepat dengan menggunakan tanda kutip yang pernyataan langsung sesuai dengan gaya selingkung yang dipakai, apakah itu misalkan American style ya, ataupun yang lainnya. Untuk parafrase kreatif, tulis ulang ide orang lain dengan struktur kalimat dan gaya bahasa sendiri tanpa mengubah esensinya. Lalu verifikasi akhir, gunakan perangkat lunak pendeteksi sebelum mengirimkan naskah ke penerbit ataupun publisher. Ini merupakan proses pengungkapan kembali ide sumber dengan kata-kata sendiri. Harus memahami isi secara mendalam terlebih dahulu. Menurut Johnson, peningkatan kompetensi SDM misalkan merupakan faktor utama keberhasilan organisasi. Nah, ini disebutkan menurut siapa nih? Nah, teknik kutipan.
Menyalin langsung bagian sumber asli digunakan cara terbatas hanya untuk definisi kunci atau pernyataan yang sangat berupa sitasi. Misalkan contohnya eh, kompetensi SDM merupakan faktor utama yang disebutkan dalam Johnson tahun 2019 halaman 45. Oke, oke. Dalam hal software plagiarism checker, kita tahu bahwa hasil software merupakan indikator ya, interpretasi akhir tetap pada aktivitas yang dilakukan oleh penulis secara kritis. Misalkan softwarenya Turnitin atau Authenticate ya. Ini fungsi utamanya mendeteksi kemiripan teks dengan database jurnal atau online secara luas. Targetnya pengguna atau target penggunanya adalah institusi atau penerbit jurnal. Ada juga aplikasi atau software Grammarly ya. Ini untuk pengecekan tata bahasa dan indikasi awal keaslian teks. Targetnya penulis individu. Ada juga Copyscape ya, ini untuk mendeteksi duplikasi konten di dalam web. Ya, targetnya para penulis web ataupun juga blog. Hal lain yang harus diperhatikan dalam etika penulisan artikel ilmiah adalah hak cipta dan publikasi. Nah, ada aspek perlindungan hukum berupa hak cipta, di mana di dalamnya ada dua pilar utama yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berupa pengakuan penulis atas karyanya, sementara hak ekonomi sebagai bentuk manfaat finansial dari eksploitasi karya yang diterbitkan. Lalu aspek lainnya ada model publikasi. Ini merupakan pilihan penulis apakah open access atau tradisional yang terkunci. Di mana open access penulis memegang hak cipta penuh dengan akses terbuka untuk semua orang. Ada juga yang tradisional. Setelah melakukan transfer hak cipta ke penerbit, akses terbatas ini akan dibuka secara berbayar. Jadi yang harus diperhatikan pastikan misalkan penggunaan gambar atau tabel milik orang lain yang sudah mendapatkan izin atau atribusi yang benar. Selanjutnya eksistensi nilai kejujuran ya. Integritas eh, atau nilai kejujuran dalam akademis harus diterapkan di setiap tahap dari pengumpulan data baik analisis maupun apa namanya hingga proses review jurnal. Di dalamnya ada komitmen penulis dengan menghindari manipulasi data, mengungkapkan konflik kepentingan, dan eksistensi nilai kejujuran ini ditujukan untuk menghormati kontribusi rekan-rekan sesama penulis. Dampak dari pelanggaran. Kita upayakan atau pastikan bahwa penulisan yang dilakukan oleh autor itu memiliki 0% toleransi plagiasi, di mana di dalamnya ada pelanggaran konsekuensi fatal ya. Ini berupa pelanggaran etika yang berakibat pembatalan gelar akademik, penarikan artikel yang sudah terbit atau retraction, dan masuk dalam daftar hitam penerbit jurnal internasional. Juga harus perhatikan menjaga integritas. Ini merupakan investasi terbaik bagi karir profesional seorang dosen atau peneliti. Demikian pembahasan kita kali ini tentang etika penulisan artikel ilmiah MSDN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.